Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Tapi di kali ini kita mau ngomongin smartphone yang harusnya akan masuk resmi Indonesia sesaat lagi, yaitu Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G. Jadi kalau kemarin tuh gue mampir ke store yang ada di China-nya, ternyata ada beberapa opsi gitu teman-teman. Ada yang varian 5G-nya, ada yang Pro Plus, ada juga yang Pro-nya. Cuma kalau itu yang stoknya ada ya si ini Redmi Note 5G teman-teman. So kayak pas smartphone-nya langsung tonton videonya sampai akhir. Jadi dia box daripada Redmi Note 14 5G. Ini lagi-lagi gue tekankan belum resmi Indonesia, masih versi China-nya. Jadi harusnya sih versi global, nanti itu akan sama tuh dengan Indonesia. Ada beberapa perbedaan tapi seenggaknya minimal kita tahu lah secara bentukan unitnya itu kayak gimana. Jadi yang gue pegang ini dengan varian Redmi Note 14 5G, RAM 8GB, internal memorinya 128GB. Dilengkapi dengan Dolby Atmos juga, terus juga punya dual speakers juga, dilengkapi dengan OAS juga. Jadi yuk kita unboxing. Ini cuma ada perbedaan sedikit di bagian spek kameranya, nanti lah ya. Jadi dia ada SIM card injector, terus kita bakal dapetin buku panduan singkat dan juga soft case yang warna hitam begini. Tulisan Redmi-nya di sini. Ada smartphone-nya. Ini by the way nggak benar-benar kita unboxing sih, karena gue udah bikin video pendeknya di TikTok gitu, jadi kita unboxing sebenarnya jatuhnya. Nah ini dia smartphone-nya, warna hijau. Jadi kalau kemarin kita tuh mampir ke sana ada beberapa pilihan gitu, kalau nggak salah ada warna hitam, ada warna hijau dan warna putih gitu teman-teman. Nah kita taruh dulu. Ada kabel USB-C warna orange ya. Lanjut ada kepala charger dengan output 45 watt. Ini agak meningkat dibandingkan dengan sebelumnya 33 watt teman-teman. Chargerannya masih kayak gini karena versi China, nanti versi resminya tentu bakal menyesuaikan dengan di tempat kita. Oke, dan so ini dia Redmi Note 14 5G. Warna hijaunya seru ya. Jadi kalau kita perhatiin lebih detail, mangga lah di sini ya. Jadi sebenarnya ini tuh mungkin menghindari warna ataupun aksen polosan. Jadi kayak si Redmi ini kayak ngasih set gitu ya, garisnya di sini membedakan tuh ya. Terus di sini untuk bagian frame kameranya kayak gini, flashnya ini agak naik sedikit, dan ini ternyata 50 megapiksel. Seingat gue dulu tuh pakainya 108 megapiksel ya di Note 13 yang 5G. Apakah nanti akan sama spek kameranya atau enggak, ya tungguin aja. Tapi ini yang gue jelasin lagi-lagi adalah versi China-nya. Nah menurut kayak gini bagus ya frame kameranya tuh. Jadi kayak ininya kayak ala-ala glass gitu, terus tuh kayak bagus sih desainnya. Ini modelnya kayak gini, finishingnya matte gitu ya. Jadi nggak meninggalkan sidik jari. By the way warnanya hijaunya gue suka, warna hijau-hijau yang yang enak dipandang gitu ya, bukan hijau yang tebal banget atau hijau yang malu-malu banget, tapi ini kayak hijaunya seru lah. Terus untuk bagian finishing belakang tuh sekarang dia nge-3D gitu ya, jadi nggak yang flat banget. Bagian sampingnya juga hampir serupa dengan bagian si back covernya gitu ya. Dan ini agak salah fokus adalah sekarang gue ngerasanya ini agak bobotnya lumayan berasa nih. Kalau yang dulu kan di sebelumnya itu kita kerasa kayak entengnya ini agak berat gitu teman-teman, agak solid sebenarnya jatuhnya. Terus bagian atas ada port jack audio, ada speaker satu lagi, jadi doi punya dual speaker gitu ya. Dan bagian bawah ya ada port USB-C, ada speaker satu lagi, dan SIM tray yang ya jadi ini hybrid, bisa aktifin satu SIM plus satu microSD atau dua SIM sekaligus. Ini langsung gue cobain teman-temannya menggunakan kartu, karena kan biasanya kalau beberapa barang yang diimpor dari China kita mesti aktifin IMEI gitu kan, dan karena ini harganya tuh kayak di bawah $500, jadilah masih free gitu ya untuk aktifin IMEI-nya. Terus kemarin setelah gue aktifin IMEI-nya, ternyata nunggu beberapa jam langsung dapet sinyalnya. Itu sinyalnya lagi langsung aktif lah maksudnya sinyalnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau beli beberapa produk dari luar gitu ya, wajib banget aktifin IMEI karena biar bisa dipakai nyampe Indonesia ya. Terus kalau misalkan di bawah $500 juga kan bakal masih gratis gitu jatuhnya. Sekarang kita cek juga untuk bagian layarnya. Layar sini seluas 6,6 inch ya, 6,67 inch. Terus teman-teman bisa perhatiin bezelnya, monggo aja bezelnya lumayan tipis, setiap hampir sisinya. Sudut-sudutnya juga agak sedikit tebal sedikit, tapi udah hampir tipis lah ini. Nah sebelahnya ya ada punch hole juga,
Ada anti gores bawaan juga di sini teman-teman ya. Terus ini layarnya sudah OLED. Ini opsinya ada juga 120 Hz ya teman-teman. Terus kita cek untuk bagian spesifikasi yang di bawahnya. HyperOS 1.0.2. Detail speknya Redmi Note 14, RAM-nya itu 8GB plus 4GB lagi. Menggunakan Android 14, terus detail memorinya 128GB, dan bagian CPU dipakai itu menggunakan Dimensity 70 25 Ultra yang ASUS itu dapat di angka 463 ribuan. Sebenarnya nggak begitu nanjak daripada versi sebelumnya ya, tapi ini udah oke lah ya untuk mengingat harga tuh 2 jutaan sekian. Oke, ini masuk Indonesia belum tahu nih ya kapan. Sebenarnya kalau kita cek di TKDN tuh udah ada tulisannya tuh ya, beberapa spill sedikit ya. Tapi kalau kita lihat belajar daripada sebelumnya seri Note 13 series itu mereka tuh masuknya biasanya global dulu baru resmi Indonesia. Mungkin awal tahun kali ya. Tapi TKDN udah muncul. Gimana dong? Ya udahlah, tunggu aja nanti. Jadi kalau kita cek sini untuk bagian kameranya, ternyata sekarang tuh 50 megapiksel ya teman-teman untuk bagian main kameranya, kamera utamanya. Jadi kalau kita lihat secara sepintas sih kayak berasa downgrade ya daripada sebelumnya. Tapi menarik ya, kamera utamanya sekarang tuh menggunakan Sony ALY-T 600. Terus nggak ada lensa ultrawide, melainkan dari 2 megapiksel sebagai deep kamera teman-teman. Ini lagi-lagi bangetin masih versi China. Jadi kalau teman-teman yang ikutin di versi sebelumnya, versi Redmi Note 13 yang China pun sama, nggak ada ultrawide, tapi pas masuk Indonesia itu ada ultrawide-nya. Jadi pasti akan beda sikit-sikit lah. Terus rekaman video sendiri di sini rekaman videonya 1080 30 fps aja. Menariknya sekarang juga udah sampai dengan OIS, harusnya bakal lebih stabil gitu ya buat rekaman videonya. Ada opsi juga 2 kali digital zoom di sini dan berbagai filternya, terus berbagai efek beauty-nya. Untuk mode foto sendiri ada 1 kali, 2 kali digital, terus hingga 20 kali digital juga ada di sini. Wih, detail juga. Lalu ada mode potret di sini nggak ada opsi yang kita maksudnya zoomnya berapa kali gitu, nggak ada, kayak benar-benar udah potret aja gitu ya. Terus adanya mode night, kalau mode naik ada ya, potret nggak ada. Oke, itulah. Dan ada juga mode lainnya di sini, panorama, time lapse, AI watermark, dan juga slow motion. Rekaman kamera depan 1080 30 fps gitu teman-teman. Oke, jadi tadi untuk segala sesuatu untuk bagian kameranya. Dan ini dia beberapa sampel fotonya. Hai, kalau ini contoh rekaman kamera depannya. Kamera depannya sama 1080 30 fps. Kalau sambil jalan kurang lebih bakal kayak ini untuk kebutuhan vlogging. Gimana menurutnya? Ini contoh rekaman videonya Redmi Note 14 5G, settingan 1080 30 fps aja. Dan kan doi dilengkapi dengan OIS ya. Jadi teman-teman bisa perhatiin kira-kira kestabilannya kayak gimana. Ini kayak wah, udah mau maghrib, waktu berbuka. Kalau bakal kayak gini lah untuk rekaman videonya. Next, sekarang kita mau cobain kalau misalkan dipakein casing. Ini warnanya indah banget, hijaunya gue suka sih teman-teman, kayak hijau tuh hijau min gitu ya. Tuh bagus gak sih guys? Tosca apa min ya jatuhnya nih, pokoknya cakep lah. Ini juga kayak ringnya tuh ada warna hijau-hijaunya gitu tuh. Terus kalau kita pakai casing, mungkin beberapa orang pada bilang, iya warna hijaunya jadi terhilangkan. Ya udah tuh beli yang transparan gitu ya. Kan kayak softcase bawaan aja sih sebenarnya. Nah, selain itu Redmi Note 14 ini memiliki baterai yang lumayan gede 5110 mAh dan pengecasan yang semakin cepat 45 watt. Gue sih belum ngecek ya berapa lama dia ngecasnya gitu, tapi so pasti sih ini udah lebih meningkat, udah lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya.
Oke, jadi segitu dulu aja untuk video kali ini, unboxing dan juga kesan pertama gue sama Redmi Note 14 5G. Ini kayak alternatif smartphone 2 jutaan lainnya yang tentu bakal ditunggu dong sama teman-teman ya. Kita tinggal tungguin aja kapan resminya, di harga berapa dan apa aja speknya. Ya udah sih, tinggal follow aja Instagramnya Xiaomi biar tahu update lebih lanjut tentang smartphone ini. Oke, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye. Lihat kamera yang mana ya, bingung. Tapi ini soalnya cakep banget kalau lihat kamera atas guys.